Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di subuh hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau. Dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Darul Aman. Nampak wajah-wajah penghuni surga, nampak saya semua. Yang subuh-subuh ini jamaah-jamaah militannya nih. Jamaah itu kan, kalau kami di MUI itu membagi jamaah itu, jamaah yang paling banyak itu jamaah sholat Idul Fitri, Idul Adha, semua ikut. Yang sholat fardu tak sholat fardu ikut dia sholat Idul Fitri itu. Yang buat dosa tak buat dosa ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang puasa tak puasa ikut juga dia sholat Idul Fitri. Bawah tu sedikit jamaah Jumat, ramai, banyak. Saya yakin masjid ni kalau Jumat penuh nih. Di bawah tu sedikit maghrib, banyak, tapi sedikit dari sholat Jumat. Isya berkurang. Yang subuh ni yang sesungguhnya jamaah yang hadir semua itu. Idul Fitri pasti hadir, Jumat pasti hadir, Isya maghrib pasti hadir. Subuh inilah jamaah paling hebatnya nih. Wajah-wajah penghuni surga. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya diminta untuk memberi materi tentang fungsi masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu pernah diminta kira-kira sebulan yang lalu memberi materi ini di Dewan Masjid Indonesia. Maka saya sebut kalau ada infokus, pasang aja infokusnya supaya agak lebih keren pengajian kita ya kan. Itu ajanya. Sebenarnya sama aja tidak. Maka alhamdulillah sekarang kita bahas satu-satu seperti apa masjid, fungsi masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya susah nengok dari samping, saya tengok di handphone saya Bapak Ibu ya. Masjid paripurna ini kan Darul Aman termasuk paripurna nih. Cita-citanya wali kota ini, cita-cita kita di Kota Pekanbaru ini, Masjid Paripurna itu menjadi masjid seperti masa Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Pada masa Rasulullah SAW itu, masjid itu menjadi markas semua kegiatan. Semuanya di situ, ngumpul di situ. Apapun kegiatan di masjid. Masjid Paripurna itu itulah maksudnya. Orang nyaman datang kumpul buat kegiatan di masjid. Orang tak takut datang ke masjid. Dulu, waktu saya tinggal di perumahan Asalam nih, buat masjid pertama, ada orang tak mau-mau datang ke masjid. Tiba-tiba datang jemaah tablik ke rumah saya. Dia tanya, Pak Ustadz, mana rumah-rumah yang kami harus datangi? Saya jamaah tablik itu begitu datang ke situ, tanya mana rumah-rumah itu. Saya tengok tunjukkan lagi itu rumah tuh yang tak pernah ke masjid, tak masuk ke masjid itu. Tunjukkan. Tidak mempan yang satu tuh oleh jamaah tablik tuh. Akhirnya saya datangi, diskusi, tanya-tanya. Dia merasa bahwa masjid itu katanya terlalu suci bagi saya. Terlalu suci bagi saya, dosa saya banyak kali katanya. Takut saya gitu. Setiap orang nengok saya di masjid itu kata seolah-olah dia nengok sinis ke saya. Seram rasanya saya pergi ke masjid itu. Karena orang-orang masjid itu
menganggap saya ini banyak betul dosanya. Jadi tidak mau dia datang masjid karena itu. Padahal saya mau ke masjid, hati saya mendorong saya untuk ke masjid. Tapi ada rasa masjid itu terlalu suci, hingga kami tak mau datang. Di masjid itu tempat orang berzikir aja, tempat orang sholat aja. Jadi ketika datang ke masjid itu udah ngeri dia. Padahal fungsi masjid itu nanti bukan itu saja. Kita mulai terus ke bawah. Fungsi yang pertama. Fungsi pertama masjid pada masa Rasulullah SAW itu tempat ibadah. Tempat kita melaksanakan sholat, zikir. Di bulan Ramadan nanti i'tikaf. Dibuat i'tikaf nanti di sini. Paling tidak 10 malam sepertiga, 10 malam sepertiga Ramadan. Berarti 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Buat i'tikaf. I'tikaf itu ibadah juga. Dan i'tikaf itu cuma ada di masjid. Boleh i'tikaf di mall, Pak, itu enggak i'tikaf namanya. Mana tahu ya kan i'tikaf di mall gitu. Itu enggak i'tikaf. I'tikaf itu cuma ada di masjid. Nah, fungsi pertama dan hampir semua masjid ini pasti ini. Fungsi ibadah. Baca Al-Quran, berzikir, segala macamnya itu dilakukan di masjid. Nah, jangan pula ada yang buat fungsi ibadah ini di tempat-tempat yang lain. Itu kan lain, tidak cocok dia. Fungsi yang kedua, tempat menuntut ilmu. Nah ini sekarang nih. Ini Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, menyampaikan banyak tentang risalah kenabiannya, itu di masjid. Di masjid. Jadi kalau bapak-bapak buat pengajian ini, ya nuntut ilmu nih sekarang. Jangan takut bapak. Wah kalau saya duduk pengajian nih, kurang dapat pahala. Mau saya sholat lagi, mau saya baca Al-Quran. Lebih banyak ilmunya, dapat lebih banyak pahalanya duduk kayak gini nih. Dia tersiksa nih, saya tahu nih. Kalau tak iman di dada, tak mau kita gini nih. Tak nyaman duduk-duduk kayak ini. Kalau saya nih enak lah ngomongnya. Kalau yang ngomong kan enak. Yang tidak enak kan yang mendengarkan. Nah, pahalanya Allah kasih banyak nih untuk yang menuntut ilmu nih, yang mendengarkan pengajian ini. Jauh lebih banyak pahalanya daripada sholat tahajud. Sepanjang bapak melakukan, sepanjang bapak duduk nih, duduk dia umpamanya bapak non-stop bapak nih sholat tahajud, terus bapak duduk seperti ini, jauh lebih banyak pahalanya. Bapak nih duduk menuntut ilmu kayak gini nih. Dan fungsi masjid, salah satu diantaranya adalah tempat menuntut ilmu. Makanya di sebagian masjid itu ada perpustakaan. Di sini ada perpustakaan, Pak Imam. Buat juga lah perpustakaan, paling tidak untuk anak-anak. Ya. Kumpulkan buku-buku. Mungkin bapak-bapak yang dulu punya buku untuk anak-anak. Buku-buku cerita Islami. Sekarang anaknya udah besar, tak pakai lagi. Cucu udah besar pula. Buku-buku itu sumbangan di sini buat di sudut-sudut sedikit. Untuk anak-anak. Supaya anak-anak itu mau pula dia datang di sini masuk dalam masjid. Mungkin tidak di sini, di sudut di atas, taruh rak-rak sedikit buku-buku di situ. Kalau pergi ke Masjid Nabawi, bapak naik ke atas itu ada ruangan buku semuanya. Kitab-kitab gitu. Memang tidak ada kitab bahasa Indonesia nampak saya. Saya pernah coba ada enggak? Mana tahu ada penulis Indonesia yang bukunya masuk di situ. Kitab buku semua. Nanti kalau bapak pergi umroh lagi, pergilah ke Masjid Nabawi itu tanya mana pustaka di sini. Bapak akan terkejut seperti apa pustaka di Masjid Nabawi. Nah, apa sebab pustaka ya tempat nuntut ilmu. Ilmu itu ya di pustaka. Walaupun sekarang buku-buku itu bisa dicari di Android ini, tapi paling tidak untuk anak-anak kita supaya tidak fokus matanya di HP ini, Android ini rusak mata dibuatnya.
Ya udah buatlah sudut sedikit. Ini bagus sebenarnya kalau ada buat sudut sedikit situ, anak-anak tuh nyantai duduk di sana ya kan. Kalau di bawah mungkin mengganggu, nanti kotor apa, mungkin bisa di sudut sana di mana dibuat sehingga nanti masjid itu jadi tempat nuntut ilmu juga. Lanjut Pak Imam, pendek aja. Ketiga, tempat memberi fatwa. Di Masjid Paripurna ini ada mufti. Muftinya Dr. Mawardi Muhammad Soleh. Tugas salah satu imam paripurna adalah menyampaikan fatwa masalah-masalah agama. Jadi kalau bapak-bapak ingin mendapatkan fatwa tentang masalah yang bapak hadapi, tanya ke imam. Imam besar Masjid Darul Aman yang ditunjuk oleh pemerintah kota ini. Tugasnya adalah kalau dia bapak-bapak bertanya dia tak bisa jawab, dia tidak boleh sok-sok hebat juga. Imamnya malu pula saya sama jamaah, pokoknya saya jawab aja tidak boleh juga. Kalau dia bisa jawab, jawab. Kalau tidak bisa jawab, ada muftinya. Dibayar oleh pemerintah kota muftinya, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Beliau alumnus dari Universitas Islam Madinah yang 15 tahun dia S1, S2, S3-nya sana, keahliannya fikih, mufti dia. Di Masjid Agung Ar-Rahman setiap hari Senin dia memberikan fatwa. Jadi kalau bapak-bapak ingin tanya langsung ke dia, datanglah ke Masjid Agung Ar-Rahman itu setiap sholat zuhur. Sholat zuhur langsung masalah-masalah agama apa segala macam silakan ditanya. Di situ mufti memberikan fatwanya. Mengenai apa saja. Mau tanya tentang apa saja berkenaan dengan agama, mufti beri kesempatan untuk umat bertanya lalu dia jawab apa masalahnya. Masalah-masalah apa saja, masalah keagamaan. Nah, di sini juga nih, masjid di sini juga tempat fatwa dikeluarkan. Fatwa disampaikan. Maka imam besar itu mestinya juga termasuk orang yang mengerti tentang masalah agama. Karena fatwa disampaikan di masjid ini. Fatwa itu apa Pak Ustadz? Fatwa itu pendapat tentang hukum agama. Haram, halal, mubah, sunat, apa segala macam. Ini boleh lakukan, tak boleh dilakukan. Ini haram dimakan atau tidak. Minuman ini bagaimana. Itu nanti di masjid fatwa itu dikeluarkan. Ya Bapak ya. Ini Pak Imam nanti boleh memberi kesempatan juga kepada jamaah-jamaah kita. Ini masalah kita kan banyak dalam hidup ini kan. Atau kita tak tahu sama sekali tentang hukum. Salah satu yang saya takut kemarin itu dan saya ceramahkan di mana-mana tentang ada staf khusus Presiden Jokowi yang menikah. Dia menikah juga di masjid perempuannya, bawanya juga itu suaminya yang Katolik, dan dia juga menikah dan diberkati di gereja. Haram hukumnya. Meskipun ada yang mencoba-coba mengatakan boleh hukum. Dan undang-undang perkawinan kita tidak mengenal pernikahan beda agama. Dulu, kalau orang mau menikah beda agama, dia harus keluar negeri. Pergi ke Singapura, atau ke Australia, atau ke negara Eropa sana. Pergi ke sana. Mereka mengenali menikah beda agama. Mereka keluarkan catatan bahwa yang bersangkutan sudah menikah berdua. Indonesia tidak bisa dulu. Karena KUA tidak bisa mengeluarkan surat nikah atau akta nikah kecuali dia seagama. Catatan sipil untuk yang non-muslim tak juga bisa mengeluarkan catatan sipilnya atau akta nikahnya kecuali dia satu agama. Dan agama masing-masing ini tidak membolehkan sebenarnya. Agama Kristen itu juga tidak membolehkan pemeluknya menikah dengan orang yang tak seagama. Agama Buddha juga begitu. Islam apalagi.
Lalu ada yang mengatakan begini, kan boleh menikah dengan ahlul kitab. Kan mereka punya Injil. Ada yang mencoba-coba mengatakan seperti itu. Lalu apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab tentang itu. Innallaha haramal musyrikati alal muslimin. Allah haramkan orang-orang musyrik itu menikahi orang-orang muslim. Wala a'lamu ayyu syai'in akbar man takula Isa rabbaha. Allah haramkan orang-orang musyrik itu menikahi orang-orang muslim. Dan saya tidak tahu, kata Abdullah bin Umar, ada tidak sesuatu yang lebih besar syiriknya dari orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan Isa sebagai Tuhan, itu pasti musyrik yang paling. Ini kita harus sebut musyrik aja lah ya. Ini takut sebut kafir nanti ada pula yang marah. Sekarang nih, dulu saya kira dianggap radikal itu kalau orang menyebut kafir kepada orang muslim. Itu konsep takfiri itu. Umpamanya saya nyebut bapak kafir, bapak adalah bapak muslim. Itu ada kelompok dalam Islam nih, saya tidak sebut namanya, dia suka mengkafir-kafirkan. Padahal sesama saudara muslim nih. Kamu bid'ah. Setelah itu naik di atas itu kamu kafir. Setelah itu nanti halal darah kamu dibunuh. Itu kelompok-kelompok yang keras-keras seperti itu. Pokoknya kafir, yang lain kafir, dia punya surga sendiri. Yang lain masuk neraka. Kelompok itu. Sekarang ada konsep baru. Tidak boleh mengatakan kafir kepada orang non-muslim tuh. Kalau saya mengatakan kafir kepada orang non-muslim, saya dituduh sebagai radikal. Konsep yang dibuat oleh BNPT itu, Badan Penanggulangan Teroris ya, teror. Jadi kita tidak boleh menyebut orang-orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, Katolik, itu kafir tidak boleh. Karena kalau kita sebut kafir, kita dituduh radikal. Ngeri kan? Padahal mereka betul-betul kafir. Saya sepakat, saya kalau sesama muslim kafir mengkafirkan, oke gitu. Tapi kalau untuk yang agama lain itu memang kafir dia. Orang Yahudi itu mengakui Uzair sebagai Tuhan. Kalau orang Kristen, Nasara, mengakui Isa sebagai Tuhan. Uzair diakui oleh orang Yahudi sebagai Tuhannya. Buddha Hindu udah tahulah Bapak itu Tuhannya. Patung-patung, pohon, segala macamnya jadi Tuhan, dewa-dewi itu. Ini kalau ada yang namanya Dewi di sini berarti dia hantu tuh. Ada Dewi di sini nama enggak? Karena dewa-dewi itu kan Tuhannya agama Buddha Hindu nih. Ini rekaman ini di apa sedikitnya nanti bisa dianggap pula saya radikal nanti menghina agama lain. Ngeri-ngeri sedap kita sekarang memberikan pengajian nih. Salah-salah cakap kita dituduh nanti radikal dah. Sepenjara lah gara-gara itu. Dia apa nanti disikit. Kemudian selanjutnya fungsi masjid adalah tempat mengadili perkara. Ada persengketaan pada masa Rasulullah itu dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid. Sini sering terjadi persengketaan enggak? Sengketa tanah ada enggak ya? Jadi Pak RW, Pak RT, Pak Urus Masjid, kalau ada sengketa kita sama kita nih, bawa ke masjid. Suruh dia berwudu, suruh salat sunat. Selesai perkara itu. Suami dan istri bertengkar, kelahi di rumah itu, bawa ke rumah Pak RT, Pak RW nanti, habis pecah-pecah rumah Pak RT, Pak RW nanti. Ngamuk dia.
ke masjid selesaikan. Suruh sholat sunat dua, suruh sholat sunat dulu masing-masing, suami dan istri itu, baru kita dudukkan dalam masjid ini. Beda auranya, yakin. Dudukkan di sini, bawa di sini. Sebenarnya kalau bisa sengketa itu jangan sampai ke pengadilan. Sebenarnya Indonesia ini sekarang ada restoratif justice itu. Restoratif justice jangan sampai diputuskan oleh pengadilan. Karena kalau kita putuskan pengadilan, dua saja, dihukum atau tak dihukum. Dan rata-rata kalau sudah diadili jadi terdakwa, pasti dapat hukuman. Akan tetap dihukum, karena sudah ada buktinya. Mau tak mau hakim akan menjatuhkan hukuman. Maka Rasulullah SAW dulu marah sekali ketika ada orang melaporkan seseorang, lalu dibawa dalam pengadilan itu. Lebih kurang seperti itu. Tapi seketika proses sudah berjalan, dia maafkan. Rasulullah marah sekali. Kenapa tidak kamu maafkan dari awal? Kalau saya, bapak nih, bu, pesan-pesan oleh ibu saya ke saya, jangan sampai kamu berurusan dengan 3 lembaga nih. 1 polisi, 1 jaksa, 1 pengadilan. Kalau hilang sepeda kop motor kamu, tidak usah lapor polisi lagi kan. Ngapa gitu? Tambah banyak hilangnya nanti. Sepeda motor tidak juga dapat. Tambah lagi biaya-biaya yang lain. Kena lagi. Banyak hilangnya, tidak usah lagi gitu. Tidak usah kamu, kalau diambil orang tanah kamu, lalu kamu mau mengambil tanah kamu tuh bawa ke pengadilan. Tidak usah lagi. Terus gimana mak rugi mak? Biarlah rugi. Kalau diambil orang tanah kamu tuh biarlah. Tidak usah bawa pengadilan. Nah, begitu pesan ibu bapak saya ke saya. Jangan sampai berurusan ke mahkamah tuh. Urusan dengan jaksa itu. Apalagi kan sedikit. Masalah sengketa 20 cm, 30 cm tanah tuh gitu kan. Atau 1 meter gitu. Di sini kita selesaikan perkara itu. Duduk di masjid ini. Bawa imam-imam kita, ustadz-ustadz kita, dudukkan masalah ini baik-baik. Perkara-perkara itu ya. Tapi kalau perkara-perkara pidana, walaupun berat rasanya, bawa juga di masjid. Masalah pembunuhan bapaknya, atau pencurian. Gitu. Kamu curi, ketahuan ini segala macam. Gitu. Ini buktinya segala macam. Kamu kembalikan atau kemana gitu. Bisa jadi kan dia mencuri karena ekonomi. Orang merampok karena harus merampok dia. Karena kalau tak merampok dia nak makan dia mati dia. Maka kalau bapak ini saya tengok kan bapak ini wajah-wajah orang kaya semua nih. Kaya hati sekurang-kurangnya. Jangan pelit. Jangan pelit. Karena nanti kalau pelit, orang-orang susah itu sakit hati tengok kita. Sakit hati. Kita petantang-petenteng, makan enak-enak, bawa mobil mewah, rumah besar, terus bawa pelit, sakit hati dia. Dia doa buruk-buruk untuk kita nanti. Minjam dia tak bapak pinjamkan. Minta bantu bapak tak bantu. Dia tak makan tak pernah kasih makan. Anaknya sekolah bapak tak peduli mau sekolah tak sekolah anaknya. Sakit dia bapak tak pernah bantu ngebatinya. Kira-kira seperti apa perasaannya kepada kita yang kaya nih? Atau sebaliknya, bapak orang kaya. Minta bantu dia, minjam dia, bapak pinjamkan. Minta bantu dia, bapak kasih. Sakit dia bapak bantu ngobatinya. Tak sekolah anaknya bapak sekolahkan. Tak makan dia bapak kasih makan. Kira-kira seperti apa perasaannya ke bapak? Kalau bapak pelit, mau terbakar rumah bapak terbakarlah, ketawa dia. Dirampok orang rumah bapak dirampoklah, ketawa dia. Mati bapak matilah. Iya kan? Ini perasaan orang miskin saya kasih tahu ke bapak ini. Karena saya pernah miskin juga dulu. Lama saya miskin. Sekarang lumayan lah sekarang. Benar Pak, kelama saya susah dulu. Sakit hati saya. Saya bersumpah dengan adik-beradik saya dulu. Karena saya tinggal di kampung. Dekat kampung saya Bangkinang tuh. Kami takkan pulang kampung. Harus keluar dari kampung nih. Harus kita berjuang keluar kampung nih. Tak boleh balik.
Karena susah balik ini. Alhamdulillah karena tekad kami sama-sama sukses semua. Keluar. Tak ada balik. Tak peduli kami sadik dengan tanah warisan apa segala macam itu. Tak peduli. Lantak lah gitu. Memang tak mau balik kampung kami. Karena penderitaan hidup tuh. Sakit hati dengan orang kaya tuh semua. Sampai sekarang masih terasa tuh. Saya tak bisa saya berteman dengan orang kaya sampai sekarang. Tak bisa saya berteman dengan orang kaya sampai sekarang. Walaupun dah kaya juga saya sekarang. Tak nyaman juga saya. Pergi undangan pesta, kalau orang kaya ngundang saya, tak nyaman saya. Kalau orang kaya mengundang saya, paling saya pergi sendiri, tak saya bawa anak istri saya. Pergi cepat, itu kan. Tak perlu kayak makan-makan, langsung-langsung. Tak nyaman saya duduk dengan orang kaya-kaya. Tapi kalau bapak pemurah, bapak bantu dia. Sakit bapak dia doakan bapak betul-betul. Terjadi apa-apa dengan bapak, dia yang akan membela bapak mati-matian. Apa sebab? Karena dia tahu harta bapak itu aset juga bagi dia. Dan dia takut kehilangan bapak. Nanti kalau dia bapak itu pergi pindah rumah, siapa lagi? Ke siapa nak minta bantu lagi? Sakit bapak, dia doakan betul-betul. Kok mau mati bapak, biarlah tukarnya. Biarlah saya mati, bapak itu hidup. Itu lebih kurang. Saking dia sayang, kalau bapak mau bapak minjam, bapak minjamkan. Dia minta bantu, bapak bantu. Pasti dia sayang dengan bapak. Dan doa orang-orang susah nih, itu mustajabah. Nabi Musa alaihissalam, sebelum dia akhirnya diperintahkan oleh Allah pergi ke bukit, Nabi Musa itu selalu minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ingin bertemu denganmu. Kemana saya mencarimu? Saya ingin ketemu dengan kamu. Di mana saya mencarimu? Sampai akhirnya Allah perintahkan ia, pergilah kamu ke gunung tuh. Kalau kamu mau lihat saya juga. Kalau sempat gunung itu masih ada nanti, ketika saya mau memperlihatkan wajah nih, ada masih gunung tuh, kamu bisa lihat saya. Pergi Musa alaihissalam di sana. Belum Allah tampakkan wajahnya, gunung itu udah meleleh. Musa alaihissalam pingsan. Kita di dunia ini tak mungkin lihat Allah. Besok di akhirat, kalau kita masuk orang baik-baik, akan bisa melihat wajah Allah. Tapi Musa sebelum itu selalu minta, ya Allah, saya ingin ketemu dengan kamu. Saya ingin ketemu kamu. Di mana saya mencarimu? Di mana saya mencarimu? Dalam sebuah diskusi disebutnya, kalau kamu ingin mencari saya, menemui saya, kata Allah, cari saya di kalangan mustad'afin. Saya ada di situ. Mustad'afin itu apa? Orang-orang yang termarginalkan, kata orang sekarang. Orang-orang yang terzalimi, orang-orang susah, orang-orang menderita, orang-orang miskin, itu mustad'afin, orang-orang lemah. Nah, kamu pergi ke sana, kata Allah, saya ada di situ. Allah itu dekat dengan orang-orang susah. Ada orang susah sih tidak ya? Banyak. Susah hatinya. Kita perpendek nih, itu mana perginya. Kemudian juga tempat fungsi masjid salah satu pada masa Rasulullah itu tempat menyambut tamu. Ada tamu-tamu penting di sini, sambut di sini, di masjid. Rasulullah SAW kan rumahnya samping masjid. Masjid Rasulullah itu sebesar inilah nih. Raudah ada sebesar nih. Bapak yang pernah pergi umroh dan haji, ada sebesar nih, lebih kecil. Lebih kecil dari ini Raudah, separuh nih ya. Separuh nih lah. Raudah, sebesar inilah masjid Rasul. Rumahnya sebelah situ. Yang makamnya sekarang itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi Masjid Nabawi itu, ada sebelah kanan itu kuburan Rasul, itu rumahnya. Kan Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya. Rumahnya di situ. Rasulullah SAW setiap ada tamu, dia tunggu di masjid. PRW ya, RT, tokoh-tokoh masyarakat. Kalau ada orang-orang mau ketemu, saya tunggu di masjid.
Ada kontraktor mau ketemu, tunggu di masjid. Itu kan tidak berani dan nyogok-nyogok kan. Iya kan. Masalah masjid pun sekarang udah disogok-sogok juga masalahnya. Payah kita dibuat. Menyambut tamu, kita perpendek. Tempat melangsungkan pernikahan. Udahlah, ndak usah di nikah-nikah di hotel-hotel tuh. Akad nikah di hotel, berapa biayanya? Buat di masjid nih. Apa masalahnya dibuat masjid nih? Kotor, bersihkan. Minta biaya kebersihan ke pengantin tuh. Daripada dia ke hotel juga bayar. Apa masalahnya dibuat di masjid nih? Masjid Ar-Rahman tuh, Masjid Agung Ar-Rahman tuh, setiap pekan, Jumat, Sabtu, Ahad, selalu ada orang yang melangsungkan akad nikahnya, bukan pesta nikahnya. Akad nikahnya di Masjid Agung Ar-Rahman. Dan kita minta biaya kebersihannya, security-nya. Karena petugas kebersihan tuh, ini kan tugas tambah nih, Pak, katanya. CS-nya. Nanti kan kotor tuh. Karpet harus vakum lagi, semua harus bersihkan, kamar ini orang ramai kan. Oke, enggak apa-apa. Nah, kalian minta berapa uangnya? Kira-kira kalau kalian lebur gara-gara tambahan akad nikah segini, Pak, kan. Oke. Catat biaya tambahan untuk biaya diminta ke pengantin. Oh, begitu juga security. Kan nanti ngantor-ngantor parkir, Pak. Ini segala macam. Kami perlu juga minta uang tambahan. Oke, itu dibebankan ke pengantin. Buatlah acara akad nikah di sini nih. Dan tuh waktu itu tuh mungkin agak kotor-kotor sedikit, ya kan? Tapi enggak apa-apa, diatur strateginya tempat terbaik untuk akad nikah. Kita sampai Suruk lah ya, sedikit lagi ya. Boleh ya, lanjut ya. Ya Pak ya. Buat masjid ini tempat akad nikah daripada akad nikah di di hotel-hotel segala macamnya. Kalau buat resepsi Pak, enggak usah kalau pakai makan-makan. Kalau resepsinya kalau makan itu kan banyak sekali kotor-kotor. Enggak usah lagi, biarlah di rumahnya masing-masing. Tapi kalau akad nikah dibuat sini akan lebih baik. Lanjut. Tempat layanan sosial. Ini kalau bisa nih sini Bapak buat juga lah untuk posyandu, untuk apa segala macam. Supaya orang dekat dengan masjid nih. Orang ngumpul di sini. Saya termasuk orang yang tak suka masjid itu terlalu banyak aturan. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Semua enggak boleh. Tapi sekarang alhamdulillah Bapak-bapak tak seperti saya waktu kecil-kecil dulu. Saya kalau waktu kecil, saya dulu baik lah lebih kurangnya. Kecil-kecil itu saya rajin pergi ke masjid. Tapi kalau datang ke masjid saya, udah sudut sana saya duduk, sholat tuh, pasti kena usir nama bapak itu, pindah ke belakang. Yang belakang tuh bapak suruh ke belakang. Bapak tuh suruhnya belakang. Belakang, sampai ke belakang. Sudah tuh ke belakang kena marah-marah pula lagi itu. Mau beribut. Tapi alhamdulillah sekarang, kita sudah mengerti semua sekarang. Anak-anak tuh tak lagi kita marah-marahi di masjid. Mengerti kita, karena tidak ada pengganti kita nanti kalau mereka tak biasa datang ke masjid nih. Kalau dulu saya kena marah ke masjid tuh. Tak boleh karena mengganggu orang tua. Itu berapa kali tuh kawan-kawan saya kena tempeleng, kena pukul sama sejadah karena ribut-ribut sedang sholat. Ganggu kehusukan kata bapak tuh. Ada Pak Imam tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia melompat-lompat kejar anak tuh, pak, satu semua kena. Karena waktu pas sedang sholat, di belakang tuh ketawa-ketawa. Sekarang ada yang nggak ngamuk situ di sini enggak? Hah? Enggak. Ada tuh. Enggak usah dimarah-marah. Enggak ada tuh nganggu-nganggu husuk tuh. Husuk tuh, saya sampai sekarang kalau ditanya pernah Ustadz husuk, lalu saya tanya husuk itu seperti apa husuk sholat yang kamu masuk? Kalau husuk sholat itu adalah saya tak tahu apa-apa, saya tak pernah sholat, saya tak tahu apa-apa. Seumur hidup saya.
Bapak pernah enggak sholat, Bapak tak tahu apa-apa? Artinya seperti sahabat Ali bin Abi Thalib umpamanya ketika dia kena panah, lalu mau dicabut panahnya, dia bilang tunggu, saya sholat sunat dulu. Nah, ketika dia sedang sholat itu dicabutlah panah itu sehingga dia tak merasakan apa-apa. Dia karena saking konsentrasinya, fokusnya kepada Allah Ta'ala, dia lalu tak tahu apa-apa gitu. Saya tidak pernah saya dapat sholat itu. Apa memang saya tak termasuk orang yang khosyi'in ini, tapi tidak pernah saya. Kalau lewat lalat depan saya nampak saya lalat. Kalau ada orang ngomong, dengar saya suara. Lewat pesawat di atas, dengar saya suara. Kalau dianggap khusyuk itu adalah tak tahu apa-apa, tak boleh dengar apa-apa, saya kira saya tidak pernah khusyuk. Dan Rasulullah SAW sholatnya dia tahu. Sadar betul apa yang terjadi. Apa contohnya? Sedang sholat Rasulullah SAW itu dia baca ayat Al-Quran. Lalu dia tahu ada orang datang terlambat. Apa yang dilakukannya? Dia perpanjang ayatnya. Supaya beri kesempatan orang itu untuk tidak sampai menambah rakaat. Satu kali Rasulullah SAW sujud panjang sekali. Lama sujud dari biasanya. Selesai sholat, para sahabat nanya kepada Rasul. Rasul terima wahyu. Sahabat nanya, mana tahu sedang sholat itu Rasulullah menerima wahyu. Tidak, kata Rasulullah. Terus ngapa? Saya sedang sujud tadi. Hasan dan Husain manjat-manjat atas punggung saya. Hasan Husain itu cucu Rasul. Sayang waktu Rasulullah dengan cucunya. Kira sama dengan kita-kita nih. Kata bapak-bapak yang udah punya cucu, sayang ke cucu itu melebihi pula sayang pada anak. Katanya. Saya sedang sujud itu, Hasan Husain manjat-manjat di punggung saya. Kalau saya berdiri, saya takut cucu saya jatuh. Saya biarkan dulu dia selesai manjat di punggung-punggung saya nih. Kira-kira gimana tuh? Sadar nggak Rasulullah cucunya manjat-manjat di punggungnya? Tahu dia kan? Kira-kira Hasan Husain sholatnya di mana? Sat belakang? Hasan dan Husain cucu Rasul, Rasulullah jadi imam. Lalu dia panjat-panjat punggung Rasul. Di mana posisi Hasan Husain sholat? Di belakang? Banyak nih lewatinya tuh. Dilompat-lompatnya orang tuh. Di mana Hasan Husain sholat? Jangan-jangan saya tidak tahu, tidak dapat saya riwayat yang qat'i tentang itu. Jangan-jangan Hasan Husain juga di depan sholat. Sehingga dia mudah aksesnya ke Rasulullah SAW. Sehingga dia bisa manjat punggung Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan marah-marah betul karena anak kecil-kecil tuh yang datang ke masjid nih. Mau dia datang ke masjid, alhamdulillah. Kalau ribut-ribut sedikit boleh lah. Ketawa-ketawa sedikit, maafkan aja lah. Bapak pun takkan terganggu usuk. Bapak tidak usuk kita nih memang. Yang takut-takut betul lagi. Kalau terdengar anak tuh ketawa-ketawa, ya udahlah biar aja lah. Teruskan aja bacaan kita. Bacaan-bacaan sholat kita untuk itu. Tidak akan terganggu betul, biarkan aja. Tidak mau dia datang ke masjid, alhamdulillah. Maka jangan dimarah-marahin. Kecuali kalau lah kelewat pula anak tuh kan. Sedang sujud bapak, ada tendangnya pantat bapak. Itu boleh lah. Atau sedang duduk di antara dua sujud, ada tempelengnya kepala kita. Itu boleh lah tuh. Carilah anak itu. Itu meleset anak itu ya kan. Tapi kalau dia lari-lari, ketawa-ketawa, memang anak-anak. Nah, kalau tidak lari-lari dan tidak ketawa-ketawa itu tidak anak-anak dia. Wajar aja ada kesempatan di sini agak lapang sedikit di rumahnya sempit. Ada kesempatan dia lari-lari di sini. Biarlah. Rumahnya RSSSSS. Banyak S-nya. Rumah sangat sederhana. Sekali sapu selesai. S yang selanjutnya susah selonjor ya kan. Nah, ada kesempatan dia di masjid lari-lari. Biarlah. Diajar baik-baik. Oke, tempat layanan sosial. Kemudian selanjutnya tempat latihan perang. Jadi Aisyah, istri Rasulullah SAW, itu dilihatnya ada orang main-main depan tuh. Dikiranya main-main.
Padahal sedang latihan perang di masjid. Nah, ini jangan buat di masjid nih. Nanti bapak kena tangkap sama teh. Kena tangkap di sini nanti. Tapi kalau besok memang mana tahu. Yang mencintai negeri ini sesungguhnya kita umat Islam nih. Saya agak ragu saya nih, mohon maaf nih ya, bukan memprovokasi nih. Kalau andai-andai terjadi perang lama atau ada orang yang menginvasi negeri Indonesia nih atau menganeksasi bangsa ini. Siapa yang membela negeri kita sesungguhnya? Kita umat Islam nih. Ulama-ulama yang akan tampil membela nih. Itu cukong-cukong tuh orang-orang kaya tuh lari dia tuh. Pergi dia tuh. Kita mungkin dengan TNI yang akan berjibaku. Berdoa kita semoga negeri kita ini jangan sampai ada perang. Karena bagaimanapun perang itu betul-betul tak ada itu. Jangan sampai. Alhamdulillah negeri kita ini damai selalu hendaknya kayak gini. Kalau bertengkar-tengkar sedikit boleh lah. Ya kan. Debat-debat sedikit boleh lah. Dan alhamdulillah negeri kita ini memang tidak akan pernah kalau perang-perang kecuali ada orang merencanakannya dengan sungguh-sungguh gitu. Kita ini tengkar-tengkar biasa-biasa. Ada yang cemas-cemas kemarin dia telepon saya. Prof, Bapak kan ketua MUI, ya. Prof tidak risau. Risau kenapa? Beda awal puasa ini gitu. Tidak risau saya. Kenapa tidak risau, Prof? Karena saya tahu umat Islam ini tidak akan pernah kelahi gara-gara beda pendapat. Karena umat Islam ini dari dulu sudah sering beda pendapat. Kita baru kelahi nanti kalau udah beda pendapatan. Itu aja. Kalau beda pendapat ya biasa. Yang mau duluan hari raya silahkan. Mau lebih lambat lebarannya oke-oke aja. Yang mau kunut silahkan. Yang tak kunut tidak ada masalah. Tidak pernah kita kelahi. Walaupun ada debat-debatnya. Tak akan mau kita berkelahi karena beda. Ada yang ngaraya duluan, bapak tegur siapa enggak setelah itu? Tegur siapa aja kan biasa aja kan. Yang lambat rayanya biasa-biasa aja. Kemarin di sini mana nih banyak? Duluan hari Sabtu puasa atau hari Ahad puasa? Ahad ya. Kecuali kalau raya cepat ya. Kalau raya pilih yang cepat, tapi kalau kalau puasa biarlah pilih yang lambat. Di tempat saya kerja, di kawan-kawan saya itu biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Cuman kelahi biasanya kalau sama-sama kerja, kerjaannya sama, banyaknya, beratnya sama, sama-sama jadi tukang, jadi kenek, satu dia dapat banyak, yang satu dapat sedikit, nah mungkin kita kelahi. Termasuk juga tempat layanan medis kesehatan. Di Masjid Agung Ar-Rahman itu kita buat sekarang klinik. Tapi di sini mungkin kalau buat klinik juga tidak terlalu bermanfaat ya. Tapi kalau ada di sini anak-anak kita, remaja kita atau jemaah kita yang punya keahlian untuk ngecek-ngecek ini aja lah. Kolesterol, tensi. Jemaah kita ini kan banyak yang tensinya tinggi-tinggi nih. Mungkin ada layanan medis yang ringan-ringan kayak gitulah. Dibuat di sini. Itu bagus. Mungkin dibelikan alatnya, kemudian jamaah-jamaah kita yang mau ngecek kolesterolnya atau tensinya atau apanya disediakan oleh masjid. Supaya orang rajin datang ke masjid. Paling tidak dia pergi ke masjid untuk cek dapat gratis. Ya kan, cek kolesterol. Cek kolesterol itu berapa? Satu apanya tuh? 10.000 Pak ya? 20. Itu kalau pergi ke alatnya kan ada alat yang beli alat tuh oleh pengurus masjid, terus beli apanya tuh yang apa ukurnya, tahu apa namanya itu istilahnya orang medis tahu. Lalu silakan siapa yang mau cek gitu, tapi jangan tiap hari pula dia terus dicek kan. Cek kolesterol tiap hari itu tidak mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah fungsi-fungsi masjid yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Kalau bisa bersama dengan jamaah semua, dengan kekuatan bapak-bapak dan ibu semua, ayo masjidnya kita buat seperti itu. Orang akan ramai datang ke masjid. Masjid ini akan punya fungsi luar biasa. Hebat masjid nanti. Betul-betul hebat masjid Bapak. Kalau bisa buat seperti yang dilakukan oleh
Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Satu aja. Kalau enggak, kita tutup. Pas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.